Tahukah kalian bahwa di Indonesia sebenarnya ajang pencarian bakat di TV sudah dimulai sejak tahun 60-an? Banyak artis-artis senior kita dulunya adalah jebolan ajang mencari bakat. Bahkan sebagian dari mereka banyak yang masih aktif di industri hiburan hingga sekarang. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas ajang pencarian bakat apa saja yang pernah tayang di televisi Indonesia dari dulu sampai sekarang. Era tahun 50-an sampai tahun 90-an. Sejak tahun 1951, sebuah ajang pencarian bakat di Indonesia pertama kali tayang melalui siaran radio Republik Indonesia atau RRI dengan judul acara Bintang Radio. Hingga pada tahun 1962, ajang pencarian bakat ini pun mulai ditayangkan di televisi Republik Indonesia atau TVRI dengan nama Bintang Radio dan Televisi. Ajang pencarian bakat ini pun telah banyak melahirkan para penyanyi tersohor seperti halnya Titiek Puspa, Duri Marantika, Ding Slamet, Hetty Koes Endang, Trio Libels, dan masih banyak lagi. Era tahun 90-an sampai tahun 2000. Di era tahun 90-an, ajang mencari bakat berikutnya yang cukup ternama di Indonesia adalah Asia Bagus, yang pernah tayang di TVRI dan RCTI sejak tahun 1992 sampai tahun 2000. Sebagaimana nama acaranya yaitu Asia Bagus, maka acara ini sebenarnya tidak hanya diproduksi di Indonesia. Bahkan acara ini pun ditayangkan di beberapa negara lain seperti Singapura, Malaysia, Jepang, hingga Taiwan. Akan tetapi karena para peserta yang ikut tampil dalam ajang ini kebanyakan dari Indonesia, bahkan banyak yang akhirnya keluar sebagai juaranya adalah dari Indonesia, maka acara ini pun sempat menjadi tontonan favorit masyarakat Indonesia pada masa itu. Sebut saja aktris yang sekarang menjadi diva Indonesia yaitu Krisdayanti adalah juara satu pada ajang Asia Bagus pertama di tahun 1992. Di samping nama-nama beken lainnya seperti Chintya Lamusu, Ida Satrianti, Rio Febrian, Sahrul Gunawan, Denada, Ebitri, Andin hingga Dewi Gita. Era tahun 2000 sampai tahun 2010. Masuk era milenium, lahirlah Akademi Fantasi Indosiar atau yang lebih dikenal dengan nama AFI yang pertama kali tayang sejak tahun 2003 di Indosiar. AFI kerap dianggap sebagai pelopor ajang pencarian bakat di Indonesia, bahkan dianggap sebagai pemicu lahirnya ajang-ajang mencari bakat serupa yang sampai saat ini banyak tayang di televisi. Banyak penyanyi-penyanyi yang lahir dari ajang ini, sebut saja Ferry Afandi, Kia, Tia, Haikal, Suta, Alvin, Ade Alfonso, Indri Tribuana, Stefani Patilaya hingga Nova Pandia adalah sederet penyanyi yang keluar sebagai pemenangnya. Bahkan yang menariknya, pada AFI 2005, selain sang juara, ada dua finalis lainnya yang tak kalah terkenal, bahkan hingga berhasil merilis beberapa album. Mereka adalah dua mojang Bandung yaitu Duo Tito alias Tika dan Tiwi. Bilang saja okay. Sukses dengan AFI versi remaja, Indosiar juga merilis AFI untuk kontestan anak-anak yang bertajuk AFI Junior, yang telah sukses melahirkan penyanyi-penyanyi cilik, sebut saja Kamasean, Kiki Cowboy Junior, hingga Alika Islam Madinah. Mengikuti kesuksesan AFI di Indosiar, setahun berikutnya yaitu pada tahun 2004, RCTI pun mengeluarkan ajang serupa dengan nama Indonesian Idol. Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesian Idol merupakan salah satu ajang pencarian bakat yang paling banyak menelurkan artis-artis terkenal yang masih eksis hingga sekarang, seperti halnya Joy Tobing, Delon, Judika, Giselle, Rini Wulandari, Kunto Aji, Marion Jola adalah sederet nama beken jebolan Indonesian Idol yang masih aktif hingga sekarang. Di samping nama-nama besar lainnya seperti almarhum Mike Mohede, Ihsan, Berli, Nowela, Firza, dan masih banyak lainnya. Tak hanya genre pop, pada tahun yang sama yaitu 2004, ajang pencarian bakat penyanyi dengan genre dangdut pun dimulai dengan lahirnya program KDI alias Kontes Dangdut TPI yang kini berganti nama menjadi MNC TV. Pada KDI pertama, juara satu diraih oleh Siti Rahmawati atau lebih dikenal dengan Siti KDI. Sedangkan untuk juara dua diraih oleh pria bernama Nasar, pedangdut atraktif yang masih aktif di layar kaca Indonesia hingga sekarang. Selain ajang pencarian penyanyi solo, ajang serupa juga pernah digelar untuk ajang grup band. Sebut saja The Dream Band yang tayang di Trans TV pada tahun 2004. Acara ini sukses melahirkan grup band Kotak dan band Kapten. Sejak saat itu, ajang pencarian bakat mulai menjamur di televisi Indonesia. Pada tahun 2005, ajang pencarian bakat tak lagi menyasar pada segmen musik.
MNC TV yang saat itu masih bernama TPI menjadi pelopor beberapa pencarian bakat di segmen selain musik. Diawali dengan hadirnya audisi pelawak TPI atau API yang mulai tayang sejak Februari 2005 yang sukses melahirkan beberapa pelawak terkenal. Salah satunya adalah Enty Sutisna alias Sule. Selain itu, pada tahun yang sama, TPI juga menghadirkan ajang pencarian bakat di bidang dakwah dengan hadirnya program dakwah TPI atau DAI. Sementara LaTV, si cikal bakalnya TV One, menghadirkan program serupa bernama Pildacil atau pemilihan dai cilik. Pada tahun 2006, ajang pencarian bakat yang berfokus pada pencarian bakat unik pun tayang di Trans TV dengan Gong Show. Sementara di tahun 2007, ajang mencari bakat penyanyi kembali dengan konsep serupa namun berbeda. Mengikuti sukses KDI yang tayang di TPI, maka SCTV pun merilis program serupa bernama Stardut yang merupakan ajang mencari bakat untuk penyanyi dangdut. Pada tahun yang sama, program Mamma Mia tayang di Indosiar, sebuah ajang mencari bakat yang berfokus pada penyanyi remaja yang dimanajeri oleh ibunya masing-masing. Telah sukses melahirkan penyanyi-penyanyi remaja seperti halnya Mita, Maria, dan Inka. Lalu pada tahun 2008, ajang pencarian bakat penyanyi kembali menyasar pada anak-anak dengan lahirnya program Idola Cilik yang disiarkan oleh RCTI. Setelah sukses mencari bakat penyanyi, bakat pelawak, bakat pendakwah, hingga bakat unik lainnya, maka pada tahun 2009, acara pencarian bakat di bidang pesulap pun muncul dengan nama The Master yang tayang di RCTI sebagai program mencari bakat para pesulap di tanah air. Joe Sandi, Limbad, Rizuki, Cosmo, dan Ogi Artimus sukses menyandang gelar The Master dalam ajang ini. Sedangkan pada tahun 2010, ajang mencari bakat lainnya muncul kembali dengan nama Indonesia's Got Talents yang tayang di Indosiar, berbarengan dengan program serupa bernama Indonesia Mencari Bakat yang tayang di Trans TV. Masuk di era tahun 2011 sampai sekarang. Pada awal era ini bermunculan program-program mencari bakat dengan jenis baru. Pada tahun 2011 muncul 3 ajang mencari bakat dengan genre baru. Pertama adalah ajang mencari bakat di genre komedi dengan tajuk Stand Up Comedy Indonesia atau disingkat SUCI yang tayang di Kompas TV. Acara ini berhasil melahirkan komika-komika baru yang hingga kini sukses berkiprah baik sebagai komedian, host, maupun bintang film dan iklan. Pada tahun yang sama, genre musik asal Korea yaitu K-pop mulai meledak di Indonesia, ditandai dengan menjaburnya girl band dan boy band lokal Indonesia yang dibuat semirip-mirip ala Korea. Hingga pada akhir 2011, SCTV membuat sebuah program bertajuk Pencarian Boy and Girl Band Indonesia. Selain itu, pada tahun yang sama juga muncul ajang pencarian bakat baru yaitu di bidang masak-memasak dengan tajuk Master Chef Indonesia yang tayang di RCTI. Acara ini pun cukup sukses menjadi salah satu acara favorit pemirsa televisi di Indonesia. Lanjut di tahun 2012, acara mencari bakat menyanyi kembali muncul dengan nama X Factor Indonesia yang tayang di RCTI yang berhasil mencetak penyanyi muda seperti Fatin Shidqia Lubis. Sementara di tahun 2013, Indosiar pun merilis ajang mencari bakat bernyanyi melalui program The Voice Indonesia. Namun pada musim kedua, program ini pindah tayang di RCTI Layoge TV. Tahun 2014, Indosiar kembali menggebrak industri musik dangdut dengan mengeluarkan program bernama The Academy. Acara ini dianggap sukses mencuri perhatian masyarakat Indonesia dan berhasil menelurkan penyanyi-penyanyi dangdut seperti Lesti Kejora, Danang, hingga Vildan. Pada tahun 2015, The Academy mengembangkan programnya ke tingkat Asia dengan nama The Academy Asia, di mana kontestan yang menjadi peserta terdiri dari penyanyi-penyanyi yang berasal dari beberapa negara di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Timur Leste, hingga Brunei Darussalam. Tahun 2015, SCTV pun merilis program mencari bakat lainnya, kali ini di bidang menari dengan tajuk The Dance Icon Indonesia. Program acara ini menayangkan bakat menari mulai dari tradisional, freestyle, hingga modern dance baik dari grup maupun individu. Sedangkan pada tahun 2015, Stand Up Comedy kembali membuka ajang pencarian bakat, namun kali ini tayang di Indosiar dengan nama Stand Up Comedy Academy atau SUCA. Lalu pada tahun 2018, Indosiar menghentikan program The Academy dan menggantikannya dengan nama Liga Dangdut Indonesia, sebuah ajang pencarian bakat penyanyi dangdut yang masih tayang hingga sekarang. Nah, itulah tadi sederet ajang pencarian bakat yang pernah tayang di televisi Indonesia. Tak bisa dipungkiri, dari sekian banyak program mencari bakat tersebut, beberapa di antaranya telah berhasil melahirkan artis-artis sukses yang hingga saat ini masih eksis di belantika hiburan tanah air. Namun sayangnya, tak sedikit juga artis jebolan program seperti ini yang nasibnya mungkin kurang beruntung, lalu perlahan meredup dan hilang entah kemana.